Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Seiken Gakuen no Makensukai yang sekarang udah nyampe ke episode ke-8. Nah, buat kalian nih guys yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Di awal scene kita ditunjukin sebuah penjelasan mengenai sebuah bintang yang bernama Scarlet Calamity. Disebut sebagai simbol bencana karena selama bintang itu tampak, anak keluarga kerajaan dianggap tidak lahir. Raja mengikuti aturan itu dan memutuskan untuk membunuh putri keempatnya. Namun Pak Menteri yang mengetahuinya menentang keras keputusan tersebut. Bayi itu dibuang ke hutan, namun itu cuma settingan aja. Nyatanya kerabat Menteri Kristelia yaitu Tuan Edward. Karena nyatanya bayi itu dibawa pulang ke rumahnya. Meski keluarga mereka baru saja dianugerahi seorang bayi, tapi mereka menjadikan bayi itu anak angkatnya. Dan ternyata bayi itu adalah Regina yang menyembunyikan jati dirinya hingga saat ini dan menjadi pelayan pribadi Celia yaitu anak Pak Edward. Sin lalu kembali ke kapal perang yang dimana Regina memberitahu fakta yang sebenarnya pada Leo. Dan hanya divisi 18 lah yang tahu fakta semuanya. Yang mana Regina datang ke kapal karena mengira bisa melihat sosok adiknya yaitu Putri Altria. Leo yang bertanya mengenai roh milik Altria. Di sini Regina ngejelasin jika keluarga kerajaan dianugerahi kekuatan sebagai putri roh. Setelah roh kendali Carbuncle ini dikembalikan, kapal akan bisa bergerak. Leo bilang jika Altria disekap oleh para ajin, bahkan juga menguasai area pesta. Celia dan teman-temannya masih berusaha mencari celah. Mereka lalu akan menyelamatkan Altria dengan dipandu oleh roh tersebut. Di sisi lain, semua orang yang masih disekap, Fenris yang bertanya mengenai arah kapal, Gears ketawa dan bilang jika menggunakan pedang suci pasti akan menyelesaikan segalanya. Namun begitu mereka menggunakannya, bom itu akan meledak. Lalu Vine bilang jika dirinya telah menganalisa kekuatan bom apel tersebut pada Celia. Karena rupanya salah satu bagian dari Excalibur milik Vine itu disembunyikan di belakang lampu gantung. Itu Vine letakkan sebelum pesta dimulai karena dirinya agak tertarik dengan kapal Hyperion. Di sini Vine tahu jika pusat kontrol bom itu ada pada tongkat milik Jakuto. Jadi jika sinyalnya dihalangi maka bom tak akan meledak. Tapi satu bagian Excalibur Vine akan sulit untuk menutupinya. Namun dia masih bisa mengatasinya selama 3 detik. Celia pun mengerti dan akan bersiap-siap. Di sini Celia menemukan sebuah besi runcing yang berada tepat di belakangnya. Yang mana Celia ini berniat menggunakan kekuatan vampirnya dengan melukai jarinya. Di sisi lain, Regina dan Leo yang udah nyampe ke ruang kendali kapal, mereka melihat adanya roh buatan dan di sini Regina tahu jika rute kapal telah dikunci dan fungsi kapal dimatikan. Jadi Regina tak bisa mengendalikannya. Regina bilang jika barusan dirinya mendengar suara Altria dari roh tersebut. Padahal nih ya, Regina bisa mengetahui lokasinya jika dia mendengarnya sekali lagi. Leo yang meminta Regina untuk memanggil Altria karena ya si Regina ini keturunan kerajaan yang bisa melakukan kontak langsung dengan Altria. Namun Regina agak ragu karena takutnya identitasnya itu diketahui nih guys. Tapi sekarang bukan untuk memikirkan hal tersebut. Yang terpenting keselamatan Altria. Oleh karena itu di sini Regina berusaha untuk mencobanya. Dengan batinnya Regina memanggil Putri Altria dan tak lama kemudian Altria pun menjawab dan terkejut dengan Regina yang bisa terhubung dengan pikirannya. Altria yang bertanya siapa sebenarnya orang yang menghubungi dirinya itu, tapi di sini Regina berbohong dengan bilang jika dirinya cuma pengguna roh yang kebetulan lewat. Regina lalu bertanya di mana Altria sekarang berada. Dan ternyata di sini nih guys, Altria sedang dibawa oleh para ajin dan sedang mengarah ke dek kendali.
Namun di sini Altria menyuruh Regina untuk memprioritaskan keselamatan kapal, sedangkan dirinya itu diurus belakangan. Altria bilang pada Regina jika rute kapal telah dikunci menuju palung void dan memerintahkan Regina untuk menuju pusat kendali roh yang ada di lantai terbawah, menghubungkan kapal dengan pikirannya dan rebut kembali kontrolnya. Leo menyuruh Regina untuk pergi ke lantai terbawah, sedangkan dirinya yang akan menyelamatkan Tuan Putri Altria. Regina yang tak memperbolehkannya, namun ketika Leo menggunakan kekuatannya, Regina pun jadi tenang dan meminta Leo untuk menyelamatkan adiknya. Di sisi lain ruang pesta, di sini Celia bilang pada Fine saat dirinya memberi arahan, maka Fine langsung menghalangi sinyal Jakuto. Di sisi lain, Fenris sedang memancing amarah Gears dengan banyak ngebacot. Gears yang marah pun berniat membunuh Fenris, tapi Elsa menghentikannya. Ketika Elsa dan Gears lagi berdebat, secara tiba-tiba nih guys, terdengar suara piring pecah yang ternyata itu ulah Sakuya. Sakuya yang lagi santuy makan roti. Melihat itu, Gears tentu terkejut dengan Sakuya yang telah bebas. Yang ternyata tali itu berhasil Sakuya potong menggunakan pisau pemotong roti. Gears yang marah dan hendak menyerang Sakuya. Di sini Elsa menghentikannya karena dia salfok dengan pakaian milik pendekar Ouran yang Sakuya gunakan. Klan Sinting yang dikenal tidak sayang nyawa karena memburu void tanpa padang bulu. Sakuya yang menantang Gears, bahkan Fenris juga menantangnya. Gears pun memilih melawan Fenris dan inilah yang terjadi. Fenris membuat Gears tersungkur dan Celia berhasil memotong tongkat Jakuto. Bahkan di sini Sakuya juga membuat Elsa tepar dengan mudah. Fenris selalu menggunakan Excalibur berwujud Force Wolf, yaitu es yang berbentuk serigala. Semua orang yang disekap pun mulai kembali tenang. Fenris pun merasa jika provokasinya dari tadi itu membuahkan hasil. Celia pun memarahinya karena Fenris itu terlalu nekat. Sakuya lalu bertanya pada Celia apakah Leo baik-baik saja. Oleh hal itu Celia langsung mengambil HP dan menelpon Leo, namun tidak terhubung. Fine lalu sadar jika mereka sekarang berada di lokasi palung void, dan benar saja. Tak lama beberapa ekor void mulai naik ke atas kapal. Para pengguna Excalibur pun mulai siap bertarung. Aduh, sorry banget gua batukan guys. Para pengguna Excalibur pun mulai siap bertarung. Para void yang memaksa masuk membuat semua orang biasa ketakutan. Tak lama kemudian para void pun berhasil masuk dengan menembus kaca dan pertempuran pun terjadi. Dengan mudah mereka membunuh para void, namun semakin banyak void yang berdatangan dan tampaknya lebih kuat dari yang sebelumnya. Celia yang mengevakuasi orang biasa, tiba-tiba terdengar suara Leo dari aksesoris kucing yang Leo berikan. Leo yang menanyakan kondisi di ruang pesta. Celia bilang jika mereka telah mengendalikan situasi, tapi banyak void yang bermunculan. Leo bilang jika Regina sedang menuju pusat kontrol roh yang ada di lantai bawah. Regina hendak merebut kendali kapal dan meminta Celia untuk membantunya. Namun Celia sedang sibuk mengurus para void di ruang pesta. Nampak Putri Altria yang lagi dibawa entah kemana, dan ternyata ada kelompok yang tertarik dengan kekuatan roh. Altria akan jadi mainan para orang sadis. Dan lalu pindah ke Regina yang lagi membunuh para void seorang diri. Akan tetapi semakin banyak void yang muncul hingga membuat Regina ketakutan. Namun untungnya nih guys, Celia muncul dan dengan mudah membunuh para void. Di sisi lain, di ruang pesta Sakuya, Fenris, dan yang lainnya berhasil membuat para void modar. Namun secara nggak diduga terlihat portal yang makin terbuka lebar dan terlihat sesosok void di dalamnya. Yang ternyata itu void jenis Brain Eater. Mereka semua nampak terkejut. Fenris yang mencoba menyerangnya, namun dengan mudah void itu ngesepahnya. Fine bilang pada mereka jika dirinya yang akan menyerang bagian cecungu dan menyuruh Fenris dan Sakuya untuk mengurus Brain Eater. Namun di sini Sakuya berniat mengurusnya seorang diri dan menyuruh Fine dan Fenris untuk melindungi warga sipil. Oleh hal itu, Fine dan Fenris pun keluar dari ruangan tersebut. Seperginya mereka berdua, Sakuya lalu menggunakan teknik pedang iblis petir bayangan. Sakuya berniat menggunakan kekuatan di luar nalar untuk mengalahkan Brain Eater. Sedangkan di sisi lain, Regina dan Celia
Mereka nampak bekerja sama mengalahkan para Void untuk masuk ke pusat kontrol. Saat sampai, ia langsung mengotak-atik ruang kendali dan memasukkan kode akses kapal. Kode akses yang diberikan Tuan Putri adalah Scarlet Calamity, yang bagi Regina adalah nama bintang menakutkan sekaligus tidak boleh ia lupakan. Regina mulai mengendalikan kapal. Putri sudah hampir lepas landas dan ia melihat bahwa kapalnya mulai berubah haluan. Dia senang usaha mereka menyelamatkan kapal berhasil. Scarlet Calamity, 相関システム小。燃えている。 Pesawat Sarnak bermasalah dan tidak jadi terbang. Void di sekitar juga mendapatkan serangan satu persatu hingga lenyap, dan itu adalah ulah Leo. Di dalam, Vine kehabisan amunisi sedangkan Void mengepung dan mendekat pada mereka. Anak-anak yang takut tapi mereka memiliki keyakinan Leo akan menyelamatkan mereka. Dan tiba-tiba para Void terbelah modar dan itu adalah ulah Seri. Seri bergerak karena keyakinan anak-anak pada tuannya. Sakuya berhasil menang dalam baku hantam 1 versus 1 dengan Void Brain Eater. Dan kini sisa pertarungan Leo dengan Sarnak. Di sini Leo sadar bahwa Sarnak adalah sosok yang telah memberikan pedang iblis pada para Ajin. Sarnak menanyakan identitas Leo dan Leo ngejawab bahwa ia adalah Raja Iblis. Sehingga ia tidak sudi jika Raja Iblis diucapkan oleh bocah di hadapannya. Ia langsung menyerang Leo dengan sihirnya, namun Leo dapat mengatasinya. Karena itu adalah sihir yang ia ciptakan sudah wajar, tidak akan mempan pada penciptanya. Leo menahan Sarnak dan mencoba mencari jawaban atas pertanyaannya. Di sini Leo bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan Sarnak? Ternyata tujuan Sarnak adalah untuk membuat para Excalibur termakan ketiadaan demi melahirkan pedang iblis dan menumbalkan mereka pada Dewi. Leo terkejut ketika Sarnak menyebut Dewi, namun saat ia berusaha mendapatkan informasi, Sarnak malah berubah menjadi pedang pembunuh Raja Iblis, pedang pembasmi bernama Zolstar Mezekis. Sebelum ia dapat mengetahui nama Dewi yang dimaksud, Sarnak modar terbunuh dan Putri pingsan saat melihat hal itu. Para Void mulai muncul di sekitar Void Lord. Bahkan senjata legendaris pun ditelan oleh ketiadaan hingga berubah menjadi Void Lord. Karena pedang itu adalah pemberian Dewi pada pahlawan, pedang itu memiliki kemampuan khusus kebal sihir. Tidak hanya itu, bahkan yang Leo hadapi kini dapat melakukan teleportasi. Ia harus bertarung sembari melindungi Putri dari serangan para Void. Regina yang tengah menguasai kendali kapal mulai mengambil alih senjata kapal untuk membantu Leo menghabisi Void Lord tersebut. Regina menembakkan misil ke Void Lord dan satu misil lagi ke arah udara yang ternyata berisi Celia yang kemudian terbang datang menghampiri Leo. Dengan datanya Celia, Leo memintanya untuk mengulur waktu dan Leo mengeluarkan pedangnya yang legendaris yaitu Dainself. Dengan Ragnaros ia menghabisi Void Lord. Saat sampai di pelabuhan, Putri Altria memberikan ucapan terima kasih pada Celia dan kelompoknya. Putri mencari keberadaan Leo, namun Celia beralasan pada sang putri bahwa Leo sedang kurang enak badan. Putri juga mencari sosok pengendali roh yang kebetulan lewat. Dia merebut kendali kapal dan lagi-lagi Celia menjawab bahwa gadis itu sedang ada dalam urusan penting lainnya sehingga tidak dapat hadir. Namun Celia menyampaikan pesan Regina pada Putri Altria, yaitu ia merasa senang Tuan Putri dapat selamat dan semoga kedepannya Putri terus hidup dengan bahagia. Putri pun merasa lega mendengarnya. Di sisi lain, Leo terbaring di kamarnya dan merasakan nyeri pegal-pegal di sekitar tubuhnya. Pada akhirnya ia tak dapat mendapatkan informasi apapun tentang Dewi, yang kemudian Regina datang menjenguk Leo dan membawakannya pay apple dan juga menyuapinya. Leo menolak untuk dimanja, namun Regina tidak mendengarkannya. Leo bertanya apakah tidak ada masalah bagi Regina untuk tetap di sini dan tidak menemui adiknya. Namun itu adalah pilihan Regina. Dia sudah merasa lega karena bisa bicara sebentar dengan adiknya. Sebagai ucapan terima kasih, Regina mencium pipi Leo dan memintanya untuk merahasiakannya dari Celia. Dan situ akhir dari anime Seiken ga Queen no Maken Suka episode ke-8.
Nah, buat kalian nih guys yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.